Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Syahgani dan saya akan menjelaskan tentang hasil sistematik literatur review dari algoritma random forest tentang peramalan cuaca. Curah hujan merupakan elemen hidrologi yang sangat kompleks dengan variabilitas spasial dan temporal yang tinggi. Akurasi dalam memprediksi pola hujan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan global. Tampaknya ada data yang presisi, manajemen sumber daya air akan menghadapi tantangan besar dan alokasi yang adil dan efisien. Dampaknya yaitu pada sektor pertanian dan sistem peringatan dini. Di Indonesia, statistik menunjukkan bahwa 92% bencana di Indonesia adalah hidrometeorologi, didominasi oleh banjir, tanah longsor yang dipicu dari intensitas curah hujan yang tinggi yang tidak terprediksi. Kemudian mengapa random forest digunakan untuk data meteorological? Random forest telah menjadi salah satu metode machine learning yang paling banyak diadopsi dalam hidrometeorologi. Kekuatannya itu terletak pada kemampuannya untuk mengelola variabel atmosfer yang saling bergantung dan memiliki hubungan nonlinear yang sangat akurat. Beberapa keuntungannya yaitu ketahuan datanya sangat tangguh dalam menangani data berdimensi tinggi tanpa memerlukan pemrosesan fitur yang terlalu rumit. Kemudian bisa digunakan untuk kejadian regresi ataupun klasifikasi. Kemudian stabilitas model, memiliki risiko overfitting yang rendah dan tetap memberikan performa yang baik meskipun tanpa penalaan yang intensif. Kemudian metodologi SLR dan data selection. Metode yang digunakan yaitu systematic literature review untuk mensintesis bukti ilmiah mengenai penggunaan random forest dalam prediksi curah hujan. Proses ini melibatkan pencarian sistematis pada repositori terkemuka untuk meminimalkan bias dan kesalahan dalam pengambilan data. Keyword yang digunakan yaitu hybrid model and random forest and rainfall forecasting or rainfall prediction. Di sini saya mencari dari 3 sumber yaitu SenseDirect, Spingerlink, dan Google Scholar. Di mana data awal berdasarkan keyword di SenseDirect yaitu 137, kemudian difilter menjadi 48 dan list final yaitu 10. Kemudian Spingerlink data awal yaitu 2213, kemudian difilter menjadi 228 dan kemudian diambil 8 untuk list final. Kemudian terakhir Google Scholar yaitu 1640, kemudian difilter menjadi 1470 dan terakhir diambil 9 untuk list final. Totalnya adalah 27 list final. Kemudian research question. Di sini kami memaparkan 5 research question, yaitu pertama, topik penelitian apa saja yang dipakai dalam peramalan cuaca hujan dengan random forest. Kemudian model berbasis random forest apa saja yang diterapkan buat peramalan cuaca hujan. Yang ketiga, bisakah model random forest gabungan meningkatkan akurasi peramalan cuaca hujan? Kemudian yang keempat, metode pengukuran performa apa saja yang dipakai buat evaluasi model random forest dalam peramalan cuaca hujan? Yang terakhir, faktor apa saja yang mengaruhi akurasi peramalan cuaca hujan? Kemudian dominance of short-term forecasting. Di sini ada grafik distribusi skala temporal penelitian. Mayoritas penelitian saat ini yaitu sekitar 74% itu berfokus pada perakiraan jangka pendek atau short term.
atau harian. Hal ini disebabkan oleh pola persistensi atmosfer lokal yang cenderung lebih stabil dan dalam rentang waktu 24 hingga 48 jam, sehingga memberikan tingkat kepercayaan prediksi yang lebih tinggi bagi para peneliti. Kemudian diikuti dengan jangka menengah yaitu 6 sumber dan jangka pendek yaitu 2 sumber. Kemudian algoritma random forest apa saja nih dipakai, yaitu pertama ada RF standalone, hybrid RF, dan advanced atau optimized random forest. Mayoritas algoritma yang digunakan yaitu RF standalone yang berjumlah 15 sumber atau sekitar 55%. Kemudian diikuti hybrid RF berjumlah 7 atau 26%, dan RF optimisasi dan advance berjumlah 5 atau 19%. Kemudian apa kekuatan dari hybrid model ini? Berapakah akurasinya? Integrasi random forest dengan teknik dekomposisi sinyal seperti SSA dan wavelet itu terbukti sangat efektif. Misalnya reduksi errornya atau root mean squared error turun dari 197,8 menjadi 111,76. Penurunan drastis nilai error pada model SSA RF ini dibanding dengan model RF standalone. Kemudian ada kombinasi dengan model sekuensial seperti LSTM atau HMM memberikan keunggulan dalam menangkap dependensi temporal jangka panjang. Misalnya di bawahnya ada efisiensi prediksi atau NSA lebih besar dari 0,9, yang artinya model hybrid HMM RF bahkan mencapai nilai NSA 0,98, menunjukkan akurasi prediksi yang hampir sempurna. Kemudian evaluasi performance classification versus regression. Tugas klasifikasi, evaluasi klasifikasi berfokus pada kemampuan model dalam mendeteksi kejadian hujan atau rain atau no rain, atau kategori intensitas tertentu. Metrik yang digunakan yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, ROC, EUC, dan MCC. Kemudian ada metrik hidromet tertentu yaitu seperti POD, FER, dan CSI. Kemudian ada tugas regresi yaitu evaluasi regresi yang digunakan untuk mengukur seberapa dekat estimasi volume curah hujan model dengan data observasi aktual. Fokus utamanya adalah minimalisasi error numerik. Kemudian metrik standar yang digunakan yaitu RMSE, MAE, kemudian MSE, MAPE, kemudian RMSLE. Kemudian ada metrik lain yaitu R kuadrat, NSE, dan KGE. Kemudian kunci dari akurasinya. Sintesis literatur mengidentifikasi 4 dimensi kritis yang secara sistematis menentukan akurasi prediktif model random forest dalam perakiraan presipitasi. Faktor-faktor ini mencakup aspek teknis data hingga konfigurasi arsitektur model. Ada 4, yaitu skala temporal atau lead time. Akurasi itu cenderung menurun seiring bertambahnya horizon waktu. Kemudian seleksi fitur dan input. Pemilihan prediktor meteorologi yang relevan mencegah overfitting dan menstabilkan struktur pohon keputusan. Kemudian reduksi noise sinyal. Dekomposisi sinyal seperti wavelet atau SSA terbukti krusial. Kemudian ada hibridisasi arsitektur, yaitu integrasi dengan model sekuensial seperti LSTM atau ensemble
Rotation Forest memberikan peningkatan performa yang tinggi dibanding model tunggal. Kemudian technical challenge dan model limitation. Meskipun random forest itu menunjukkan performa yang stabil, terdapat beberapa hambatan teknis yang sering dilaporkan dalam literatur. Tantangan ini berkaitan erat dengan sifat alami data meteorologi yang sangat tidak seimbang dan kompleksitas dinamika atmosfer jangka panjang, yaitu kelas tidak seimbang, yaitu jumlah hari kering yang jauh melebihi hari hujan menyebabkan model cenderung memihak kelas mayoritas, sehingga akurasi deteksi hujan menurun tanpa teknik pemrosesan seperti SMOD. Kemudian underestimation hujan ekstrim. Sifat RF yang menghasilkan output halus seringkali gagal menangkap puncak intensitas curah hujan yang lebat, yang sangat krusial untuk sistem peringatan dini banjir. Kemudian keterbatasan memori temporal. RF standar kesulitan menangkap dependensi sekuensial yang panjang dibandingkan dengan model deep learning. Kemudian kesimpulannya untuk serta arah dari penelitian ke depannya. Random forest telah terbukti sebagai algoritma yang sangat kuat dan fleksibel untuk perakiraan cuaca hujan. Kemampuannya itu menangani data nonlinear dan berdimensi tinggi menjadikan fondasi yang ideal bagi sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi modern. Caranya yaitu hibridisasi adalah kunci. Performa optimal tidak lagi dicapai oleh model tunggal, melainkan melalui integrasi cerdas yang dekomposisi sinyal dan model sekuensial. Kemudian arah riset masa depan yaitu berfokus pada pengembangan kerangka kerja yang lebih dapat diinterpretasikan dan dapat digeneralisasi lintas zona iklim yang berbeda. Kemudian peluang jangka panjang, eksplorasi pada skala menengah dan panjang masih sangat terbuka untuk mendukung ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan global. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.